Baik, di pertemuan yang keempat kita membahas tentang variabel. Materi ini bisa teman-teman temukan di bab 7 halaman 75. Silakan dibuka bukunya. Baik, saran saya, buku yang sudah dimiliki dipelajari, dibaca, dipelajari, dipahami sampai selesai. Tidak perlu menunggu per bab dibahas, supaya teman-teman dalam praktek penulisan proposalnya itu ya sudah paham dari kriteria yang sudah menjadi ketentuan. Nah, kalau misalkan ada bagian tertentu yang tidak dipahami, kita bisa langsung diskusikan. Ya, jadi bukunya dibaca, jangan cuma disimpan ya. Karena setiap kita belajar, kita langsung bisa fokus untuk diskusi. Ya, jadi enak nih, cepat. Ya, teman-teman pelajari bukunya ya. Hari ini kita mulai dengan variabel. Nah, bicara apa sih pentingnya? Kenapa variabel ini menjadi topik penting dalam penulisan karya ilmiah? Perlu diketahui bahwa ketika kita berbicara tentang variabel, berarti kita akan memahami letak masalah yang menjadi darurat penelitian kita. Karena di dalam variabel itulah kita bisa melihat inti dari penelitian kita ada di mana. Kemudian bagaimana menghubungkan antar variabel itu supaya terhubung antara variabel satu dan variabel yang lain atau yang menjadi fokus penelitian itu, maka kita akan tepat bagaimana menyelesaikan masalah yang dianggap sebagai darurat itu. Ketika kita paham variabelnya, mana kita stimulasi dan mana yang akan menstimulasi, sehingga nanti tidak salah menggambarkan hasil penelitian. Maka dalam pembahasan materi ini kita akan mengupas 5 hal. Yang pertama, variabel itu sendiri tentang apa, jenis variabel itu apa saja, kemudian ada contoh variabel, kita nanti menganalisis, kemudian judul penelitian, dan yang terakhir bagaimana merumuskan masalah. Perlu dipahami bahwa variabel itu menjadi dasar dalam merancang judul penelitian sehingga nanti akan terkonsep dengan jelas dan terarah. Ternyata itu pentingnya, sepenting itukah variabel? Karena dengan memahami variabel, teman-teman saya yakin tidak akan salah dalam langkah penelitian, harusnya ya. Karena ketika antar variabel itu terkorelasi dengan tepat dan peneliti itu memahaminya, berarti dia sudah paham bagaimana langkah penelitian itu dilakukan. Maka tidak bertele atau bahkan peneliti tidak akan masalah ia adalah pemenuhan variabel. Jadi apakah variabel yang kita bidik itu merupakan variabel yang akan kita hasilkan datanya sebagai gambaran hasil penelitian, ataukah justru dia hanya akan mempengaruhi yang akan berdampak pada variabel yang lain? Ya, maka di sini ketika kita menyebut variabel, kita anggap saja kita pahami konsep yang ditentukan oleh Effendi. Di sini disebutkan bahwa variabel itu konsep yang mengandung variasi nilai dan dapat diukur. Ada istilah variasi nilai dan dapat diukur. Ternyata variabel itu kedudukannya sejauh ini loh, gitu kan. Ada variasi nilai di dalamnya. Nilai hasil sesuatu yang atau dijadikan sebagai objek penelitian yang dibidik hasilnya. Itu variabel. Contoh sederhananya gini, misalkan. Nah, juga tentang motivasi belajar di wilayah sekolah yang berada di Bekasi. Ini tentang motivasi belajar.
ini, maka juga motivasi belajar. Kenapa motivasi belajar ini banyak diangkat oleh peneliti? Karena dianggap sebagai darurat penelitian yang penting untuk dibahas. Darurat itu seperti itu. Maka ketika melakukan penelitian dengan variabel yang sama, tapi dengan tempat yang berbeda, saya yakin subjeknya akan berbeda. Perbedaan subjek inilah nanti yang akan menghasilkan variasi nilai, sehingga terukur hasilnya. Atau misalkan karena faktor latar belakang lingkungan, variabel bebas yang dijadikan sebagai stimuli terhadap hal itu pun dengan motivasi belajar ini di Bekasi, mungkin yang dibutuhkan adalah peran orang tua. Kita banyak menyaksikan di Bekasi itu orang tua pada rajin nganterin jadi tukang ojek anaknya. Itu salah satu peran yang katanya biar anaknya semangat berangkat sekolah, karena dianterin orang tuanya sendiri. Motivasi muncul. Berbeda kalau misalkan kita penelitian di Jakarta. Orang Jakarta rata-rata sibuk, orang tuanya kerja semua gitu ya. Ternyata motivasi itu tumbuh karena merasa dirinya difasilitasi dengan media. Diberikan handphone, dengan begitu mereka bisa belajar. Dengan bisa belajar, mereka semangat dengan adanya media itu. Berbeda lagi kalau misalkan Femi melakukan penelitian di Jakarta, yang memotivasi belajar siswa itu adalah teman sebayanya. Ketika teman-temannya suka ngajakin gue belajar, yuk belajar, semangat belajar gitu ya. Sama kadang-kadang mahasiswa juga begitu kan. Ketika ada tugas, nggak diajak ke perpus temennya, nggak ngerjain dengan alasan nggak ada temennya aja, nanti aja deh gitu. Nah itu berarti cenderung motivasi muncul karena faktor yang berbeda-beda, stimulasi yang berbeda, variasi nilai ini akan tercapai dengan adanya perbedaan variabel itu. Maka teman-teman, langkah pertama itu pahami dulu bahwa setiap kata yang dituangkan dalam judul itu kedudukannya sebagai variabel apa. Apakah bebas, terikat, kontrol, atau mungkin moderator, atau perantaran, itu harus dipahami. Maka di sini kita bisa mengambil garis besar bahwa variabel itu adalah titik perhatian peneliti yang biasanya bagian dari yang darurat penelitiannya dan solusi yang ditawarkan. Kalau penelitiannya kuantitatif. Kalau kualitatif berarti pokok permasalahannya. Misalkan contoh, saya menganalisis tentang imajinasi anak misalkan. Karena saya orang bahasa. Kenapa menjadi imajinasi yang dibahas? Ternyata anak sekarang itu pola menulisnya itu berbeda. Gitu kan. Ada yang unik dengan cara mereka. Nah, ada yang cara menulisnya melalui melihat sebuah peristiwa, ada yang mereka berimajinasi, kemudian ketika imajinasi menjadi sesuatu yang tertarik, yang unik, diangkat sebagai sebuah penelitian dan memang karena jarang diteliti oleh orang lain, maka ini menjadi titik objek penelitian, ya. Ini secara garis besar teman-teman bisa dilanjutkan melalui buku ya, tidak ada penjelasannya lengkap tentang ini. Variabel itu menjadi penting karena yang pertama alasannya sebagai bentuk bahwa peneliti ingin menyiapkan. Ketika variabel itu sudah bisa dipahami, peneliti akan lebih mudah menentukan metodenya. Karena dengan memahami variabel berarti memahami permasalahannya. Jadi variabel dulu dipahami. Yang di sini langkah pertamanya sebenarnya adalah merumuskan masalah, menemukan masalah. Kemudian dari masalah itu dipahami variabelnya, kan ini nanti terbentuk sebuah judul. Kalau judulnya sudah ada, nanti metode. Setelah metode sudah ada, berarti di dalamnya sudah dirumuskan alatnya, teknisnya, instrumennya itu sudah lengkap ya. Baru nanti ada pengujian hipotesis. Ini di sini ada pengujian hipotesis ini dilakukan kalau penelitiannya kuantitatif. Dan bahkan pengolahan data ini dilakukan ketika paham ya masalahnya seperti apa. Contoh, kalau tadi kita berbicara tentang motivasi, kemudian stimulasi berbeda-beda, kemungkinan metodenya bisa jadi sama. Tapi kalau misalkan ya ternyata sebagian teman-teman ini justru ketika ingin memahami tentang motivasi itu sebenarnya apa sih gitu kan?
Maka di sini ada salah satu metode yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita anggap karena ingin mengetahui masalah itu lebih dalam, sehingga ingin diurailah sebenarnya motivasi itu apa. Dan kenapa menjadi darurat yang berkaitan dengan banyak hal. Maka di sini misalkan Versa memunculkan motivasi ini digagas dalam penelitian kualitatif, nah akan berbeda lagi. Maka di sini tidaklah muncul yang namanya hipotesis. Kemudian setelah paham tentang variabel, teman juga harus bisa memetakan setiap frasa atau kata yang tertuang dalam kalimat kata-kata judul topik penelitian Anda, mana sih yang merupakan variabel dan kedudukannya sebagai variabel apa? Apakah variabel bebas, terikat, moderator, perantara, atau kontrol? Teman-teman kalau sudah membaca contoh di buku dan beberapa penjelasan, kita melihat ada istilah moderator, ada perantara. Mungkin sebagian teman-teman tahunya yang penting variabel bebas terikat, selesai. Tapi ternyata kadang-kadang secara tidak langsung teman-teman juga melibatkan variabel ini. Walaupun kadang tidak dimunculkan dalam judul misalkan. Seperti istilah variabel perantara. Atau misalkan variabel moderator, yang dia mempengaruhi dua variabel di antara keduanya, ya, diselipkan di antara keduanya, dimunculkan. Misalkan gini, Salsa, kalau membahas tentang prestasi belajar, itu kan tidak akan lepas dari peran hal-hal yang lain. Misalkan, peran orang tua itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Karena ketika orang tua mendukung penuh anaknya sekolah atau bahkan mendampingi belajarnya, secara tidak langsung prestasinya akan meningkat. Dan di sini ternyata ada peran lain yang bisa dimunculkan atau bahkan tidak dimunculkan dalam penelitian. Misalkan kata motivasi. Siswa yang berprestasi itu tidak akan lepas yang namanya dengan motivasi dari dalam dirinya. Kalau tidak pasti, mereka tidak akan belajar, ya kan? Contoh misalkan gini, ayah saya ini salah satu siswa yang berprestasi misalkan. Kalau misalkan dalam dirinya tidak ada motivasi untuk belajar dalam dirinya, bagaimana dia bisa berprestasi, sedangkan motivasi belajarnya tidak ada. Walaupun didukung oleh orang tuanya. Maka di sini motivasi ini kadang-kadang disembunyikan dalam ranah judul, tapi berpengaruh secara tidak langsung. Salah satunya misalkan prestasi belajar tadi. Walaupun dalam hasil penelitian disebutkan peran orang tua dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Tapi prestasi tidak akan lepas dengan yang namanya motivasi. Nah, maka ketika motivasi ini tidak dimunculkan dalam judul, tapi berpengaruh dalam hasil penelitian itu, maka kata motivasi dianggap sebagai perantara, variabel perantara. Atau misalkan variabel yang mempengaruhi dua-duanya. Contoh, ya, peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Ternyata ada sebagian besar siswa yang ketika peran orang tuanya maksimal, semangat untuk belajar. Berangkat sekolahnya rajin, ngerjain tugasnya rajin. Namun, hal itu mereka tidak akan terlepas dengan yang namanya media belajar. Saya yakin media ini akan mempengaruhi peran juga motivasi belajar siswa. Contoh, misalkan ini, Alia, ya, ini kalau misalkan semangat belajarnya ada, tapi kalau medianya kurang mendukung, ini kan tidak dapat meningkatkan prestasi. Atau misalkan peran orang tuanya ini perlu, tapi ketika menghadapi tugas-tugas siswa yang lumayan effortnya, tanpa adanya peran media, orang tua juga terganggu dalam cara menampilkan dirinya berperan sebagai orang tua yang mendukung belajar siswa. Sebagai contoh, dulu ketika masa pandemi, saya seringkali dapat komunikasi beberapa orang tua. Satu orang tua itu ya, seringkali menanyakan gini, Ustazah, punten anak saya ada tugas yang tertinggal tidak? Saya jawab, itu tugasnya sudah saya kirim ke Anda langsung. Oh gitu. Ya, iya saja katanya gitu. Ngerjain tugas anak katanya gitu. Kebayang ya, anak kelas 1 akhirnya dikerjakan orang tua. Nah di sini peran orang tua bukan hanya memotivasi anaknya atau
atau misalkan mengingatkan anaknya belajar, tapi juga mengerjakan tugas anaknya. Maka ketika mengerjakan tugas, dia juga butuh yang namanya butuh handphone buat searching, ya, bagaimana mengerjakan tugas itu. Maka di sini media berperan sebagai moderator, menengahi antara variabel bebas dan terikat, sebagai pendukung meningkatkan motivasi belajar siswa, tapi juga peran orang tuanya. Karena peran orang tua tidak terlepas dari media belajar. Maka ada istilah variabel moderat. Kemudian yang berikutnya ada variabel kontrol. Kita ambil analogi sedikit. Tadi kalau kita contohkan, Kinanti mengambil contoh bahwa media belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Tapi kenapa Najwa lebih memilih peran orang tua sih Kinanti yang tidak memilih peran orang tua di sini? Bahwa mereka ini bisikan karena intinya yang dibutuhkan adalah belajar. Sehingga peran orang tua dijadikan sebagai variabel kontrol yang ditahan, tidak dilibatkan. Karena ingin memetakan khusus, dia ingin tahu sejauh mana peran media itu dalam motivasi belajar itu, memotivasi belajar siswa. Atau sebaliknya, Najwa lebih melibatkan peran orang tua. Ternyata dengan lingkungan yang berbeda, variabel bebas yang masing-masing pun berbeda. Maka ketika terjadi perbedaan, berarti di sini ada variabel yang terkontrol, yang tidak dilibatkan karena alasan tertentu. Nah, itu menjadi alasan penelitian. Kenapa yang dilibatkan kok peran orang tua, bukan media? Atau sebaliknya, kenapa yang diambil media, bukan peran orang tua? Atau misalkan penelitiannya Femi, justru yang dilibatkan adalah teman sebaya, bukan peran orang tua, bukan media. Bisa jadi media dan peran orang tuanya sudah, tapi ketika nggak ada teman-teman yang ngajak belajar, mereka juga males gitu kan. Maka di sini tentang alasan kenapa lebih memilih variabel itu dan kenapa mengkontrol variabel yang lain. Itu ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh variabel yang diambil dari sudut penelitian yang dengan metode kuanti atau kuali. Nah, pengaruh ketersediaan fasilitas di rumah terhadap disiplin belajar siswa. Kata disiplin belajar ini menggambarkan ketepatan siswa dalam mengikuti pembelajaran atau tugas. Di sini ketersediaan fasilitas ini menjadi peran belajar siswa utama sehingga meningkatkan disiplinnya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa hal yang mempengaruhi disiplin adalah ketersediaan fasilitas. Maka yang mempengaruhi dianggap sebagai variabel bebas. Yang dipengaruhi sebagai terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipilih oleh variabel lain. Variabel bebas adalah variabel lain. Gambarannya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman silakan. Rumusan topik penelitian. Alasan topik penelitian ini dimulai dari masalah itu diungkap dulu. Artinya menemukan masalah dulu baru dirumuskan. Pemilihan topik itu merupakan pokok masalah yang akan dianalisis dan tujuan adalah sasaran yang tidak dicapai. Jadi teman-teman gini, topik itu dirumuskan karena memang darurat permasalahan yang diangkat itu sudah jelas. Dan ketika sudah jelas, berarti rumusan masalah itu sudah ada. Dan ketika rumusan itu ada, maka tujuan itu merupakan sasaran yang akan dicapai. Sehingga target hasil penelitian itu pun jelas. Yang dicapai apa sih, yang ingin diperoleh apa sih, maka itu ada di tujuan. Maka tujuan itu merupakan hasil penelitian. Ketika rumusan itu tepat, maka hasil penelitiannya akan tepat. Maka itu salah merumuskan berarti salah sasaran dalam menampilkan, salah sasaran dalam penelitian dan salah dalam menghasilkan penelitian. Karena tujuannya mengarah kepada rumusan masalah. Yang harusnya dirumuskan justru ditinggalkan, yang tidak perlu dibahas malah dibahas di akhir-akhir gitu. Maka pemilihan topik sesuai dengan bidang itu penting. Ya, jadi pemilihan topik sesuai dengan bidang itu penting. Teman-teman paham bahwa teman-teman berada di prodi bimbingan dan konseling, ranahnya adalah BK. Maka fokus penelitian ini kepada ranah BK. Kalau misalkan ada sebagian teman-teman ini kecenderungan tertentu, misalkan contoh Salwa ini selain kuliah di prodi BK, dia juga suka tentang bahasa misalkan, suka bahasa.
maka melakukan penelitian dengan bentuk multidisiplin, bahasa dan BK, tidak masalah. Yang penting BK-nya ada di dalam. Asal jangan selalu menguraikan, ya. Sepertinya ada kata berkaitan dengan BK, tapi hasil penelitiannya condong kepada bahasa, itu yang kurang tepat. Misalkan contoh, pengaruh kepercayaan diri terhadap public speaking mahasiswa. Nah, ini kan ada nih tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini biasanya dibahas dikaitkan dengan psikologi, ya. Berarti masuk dalam bidang BK, gitu kan. Kemudian dikaitkan dengan public speaking itu ranahnya untuk orang linguistik, kebahasaan. Maka boleh ini namanya penelitian multidisiplin. Biasanya seperti ini, mereka menguasai dua bidang, itu lebih bagus. Karena nanti ketika dipublish, itu banyak yang mensitasi karena ada dua bidang di dalamnya. Yang kurang tepat itu, ya, seolah-olah memasukkan dua bidang, tapi justru condong kepada bidang yang bukan ahlinya. Contoh misalkan gini, Febri melakukan penelitian menganalisis psikologis tokoh dalam film. Nah, itu yang tidak tepat. Walaupun di dalamnya ada kata psikologis, ya psikologis kelihatan indah, tapi karena yang dianalisis dalam filmnya berarti condong kepada sastra. Dia menghasilkan data berdasarkan kajian sastra, bukan psikologinya sebenarnya, tapi sastra. Sehingga pemahaman ini menjadi bias. Yang harusnya kita bahas psikologi, tapi yang digambarkan adalah filmnya. Ini yang kadang-kadang teman-teman salah memahami, ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam menentukan judul, ya, sebagai sebuah pertimbangan. Yang pertama, topik yang dipilih menarik perhatian. Ternyata ini menjadi poin utama, ya. Jadi analoginya gini ya, contoh ya. Kalau misalkan topik yang Anda ajukan ini menarik, salah satunya adalah sebagai sesuatu yang masih diperbincangkan saat ini. Contoh, 2 tahun ini yang sedang ramai dibahas adalah tentang kesehatan mental. Saya yakin masih 2 tahun ke depan itu masih hangat diperbincangkan. Jadi kalau misalkan hubungan sampai hari ini masih membahas tentang istilah motivasi, bullying, itu udah lama itu gitu kan. Maka dianggap tidak menarik, kecuali Anda menemukan trik yang terbaru atau variabelnya baru yang dianggap dapat menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Itu menjadi menarik, ya. Maka di sini topik yang dipilih menarik perhatian ini menjadi poin penting. Sehingga teman-teman bisa memberikan alternatif kalau misalkan variabel Anda ini dianggap sebagai sesuatu yang ya sudah biasa gitu ya. Tapi coba ya sandingkan dengan variabel yang menarik saat ini. Misalkan di tentang kesehatan mental. Kenapa sih peneliti saat ini sangat istilahnya booming dengan itu kesehatan mental? Ternyata berpengaruh terhadap banyak hal. Kesehatan mental itu kan berpengaruh terhadap karir, hubungan sosial, gitu kan. Kemudian cara belajar, cara seseorang untuk meraih prestasi itu terkait dengan kesehatan mental. Bahkan mengikuti tentang banyak hal, sehingga menjadi topik pembahasan yang menarik. Jadi teman-teman, ketika membahas sesuatu itu, kita melihat lingkungan sekitar kita sedang membutuhkan apa, sehingga disitulah menjadi muncul dalam penelitian. Yang kedua, berpusat pada lingkungan yang terbatas. Nah, lingkungan yang terbatas ini teman-teman bisa membatasinya, salah satunya misalkan meminimalisir variabel. Kalau misalkan dua variabel ini cukup, tidak perlu banyak-banyak, ya. Atau misalkan meminimalisir kebutuhan tempat penelitian. Kalau misalkan kita penelitian yang kuantitatif bisa menyebutkan satu tempat lokasi yang dianggap memang, ya, di situ ada kaitannya dengan masalah yang sudah diangkat, ya cukup itu saja, ya. Jangan mengambil topik yang misalkan kita meneliti terlalu luas, misalkan kota Jakarta misalnya. Nah itu kan terlalu luas. Nah biasanya terlalu luas itu dipakai untuk penelitian kualitatif, ya. Contoh misalkan gini, Portland melakukan penelitian yang menemukan kasus bahwa urgensi dari penelitian itu berada pada titik tentang prestasi belajar, misalnya. Kalau misalkan prestasi belajar ini bisa ditemukan di sebuah tempat lokal di satu sekolah dengan penelitian kuantitatif, maka tidak perlu menyebutkan satu kota. Misalkan ternyata yang diangkat adalah siswa di Jakarta. Kalau istilah Jakarta dipakai, berarti kita harus melihat
satu kota Jakarta itu dicari ada beberapa sekolah, ya, ada beberapa sekolah di kota Jakarta, kemudian untuk sekolah itu menjadi sampel, bisa jadi satu sekolah 10, 3 jumlah untuk sekota Jakarta, maka ini menjadi kesulitan, nggak ada hasil lingkupnya, ya, ini menjadi perhatian juga bagi teman-teman ketika melakukan penelitian. Jadi jangan melakukan sesuatu yang mempersulit. Artinya kalau kita diberi kemudahan dengan standar lokasi penelitian yang spesifik, ya jangan terlalu luas. Gitu. Kemudian memiliki data yang objektif. Objektif ini berarti berkaitan dengan bagaimana kita bisa menganalisis data yang kita peroleh ini menjadi sebuah pertimbangan bahwa ini menjadi sesuatu yang memang nyata loh di lingkungan tempat tinggal, atau misalkan menjadi data yang terbaru yang misalkan hipotesis besar malah bertentangan dengan hipotesis. Misalkan kalau berbicara tentang body image, seringkali yang dianggap adalah tentang perempuan body image, ya, tapi ternyata di era sekarang di Gen Z body image itu tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki pun sekarang juga memperhatikan body image. Pernah nggak teman-teman memperhatikan ada teman laki-laki yang sering salon perawatan diri gitu kan, atau mungkin mereka harus menampilkan setiap pekan itu harus merawat tubuhnya supaya bagus gitu kan, biar nggak gendut-gendut amat. Ini tentang body image. Kalau dulu istilah body image hanya dipakai perempuan ketika perempuan gendut gitu kan, merasa tidak pede. Tapi ternyata sekarang laki-laki gendut banyak juga yang tidak pede, bahkan mereka melakukan perawatan. Nah, kalau dilakukan penelitian ini menjadi sesuatu yang baru, menurut targetnya remaja perempuan, targetnya remaja laki-laki. Kira-kira nggak datanya, gitu kan? Misalkan contoh body image ini dibuat oleh Nashwatur, mengambil subjek penelitiannya laki-laki, kan menjadi teman terbaru, sehingga menjadi topik yang menarik, remaja laki-laki, gitu kan? Kemudian ketika dalam interview, kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Apa alasannya kenapa laki-laki menjadikan standar body image ini dalam penampilannya? Oh ternyata sebagian laki-laki itu targetnya supaya dapat cantik, dapat pacar cantik misalnya, atau nilai konflik unik, ya. Ternyata sebagian laki-laki muslim standar untuk body image ini sangat-sangat universal digunakan, karena dia mengatakan bahwa dalam sekali disebutkan bahwa sebelumnya itu kalau jadi teman-teman tulusnya itu seperti gak tertutup berarti suspek. Nah, ketika dia bilang itu berarti alasannya salah satunya universal gitu. Maka ini akan menunjukkan menjadi sebuah temuan terbaru tentang body image yang sasarannya adalah pancingan laki-laki. Kemudian berkaitan dengan bidang yang kita tulis, dan pasti tadi sudah kita jelaskan bahwa kaitan dengan bidang asli yang berikutnya memiliki sumber acuan. Sumber asli ini berarti referensinya. Kemudian diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya, ya. Berikutnya seperti pembahasan di sini bisa guys, nanti kalau tiba-tiba koneksi saya terputus, kemungkinan ada yang jaringan dan sebenarnya tidak ada ya. Kalau terputus berarti nanti kita komunikasi via video, ya belajar cara mandiri. Oke sebenarnya, karena di awal kita berbicara analoginya bahwa penelitian itu bukan terkait analisis orang peneliti, sehingga dia bisa menjawab atau menemukan sesuatu analisis yang lebih dalam. Analisis lebih dalam itu dari cara pandang penulis, sehingga bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Walaupun ketika dilihat kasusnya itu dari bidang yang sifatnya umum, ya seperti yang kita bahas tentang COVID-19. Ternyata kalau kita berbicara soal kesehatan, ada kaitannya loh dengan kita, gitu kan, dengan psikologi kita. Kalau sampai misalkan kesehatan mental. Kemudian, di sini ternyata cara mempertemukan topik atau merumuskan libur itu juga ada beberapa cara yang berbeda. Ini tidak kita bahas, kenapa? Dibuktikan oleh teman-teman ternyata semuanya sudah bisa merumuskan topik, ya, tanpa menjadi konsep ini.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, salah satunya diagram pohon, ajuan pertanyaan, pengumpulan ide, atau alternatif. Nah, pertama yang dilakukan adalah pengumpulan ide dan alternatif. Bagaimana caranya? Teman-teman baca skripsi, kemudian punya ide untuk menemukan judul, atau punya pilihan dari yang akan diajukan komunikasi dengan ChatGPT. Walaupun demikian, tidak lanjutnya adalah teman-teman harus lihat bagaimana kondisi di sekitar. Apakah memang ajuan judul, pengumpulan judul itu, ide itu, sesuai dengan konsep permasalahan yang sedang dibahas. Jangan sampai kita mengada-ada, artinya menjadi peneliti yang mengusulkan masalah, bukan menemukan masalah, gitu ya. Ini contoh, ya, ini tidak kita bahas. Ini dulu saya terapkan kepada mahasiswa bagaimana merumuskan topik dengan cara diagram pohon. Tapi ini tidak perlu karena teman-teman sudah punya judul semuanya, ya. Ini salah satu langkahnya sehingga teman-teman judul. Nah, sebelum kita bahas di sini, teman-teman kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan variabel dan topik-topik yang dibahas. Sebelum kita membahas tentang masalah bahas. Kalau asosiatif berarti ada hubungan atau mempengaruhi. Seorang sekali lagi, deskripsi jadi menggambarkan, komparatif membandingkan, asosiatif berarti ada pengaruh. Jadi setiap sebuah masalah akan menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan konsep pertanyaan yang telah dibuat. Jangan sampai tertukar keliru. Biasanya penelitian kualitatif cenderung banyak rumusan masalah deskriptif, walaupun kuantitatif sudah ada. Ya. Sekali lagi nanti memahami, teman-teman juga bisa memahami rumusan masalah yang telah dibuat. Maka di sini berkaitan dengan kata hubung yang menghubungkan antar variabel itu akan membentuk sebuah rumusan masalah ini. Tadi yang kita bahas misalkan antara istilah hubungan, itu berarti ada pengaruh atau dampak. Kalau kata hubungan, biasanya di sini nanti akan ada pengaruh, ya. Misalkan terhadap, ya. Berbeda kalau misalkan dengan kata antara dan dengan, biasanya tentang komparatif, membandingkan antara dua hal. Kalau asosiatif, sesuatu itu akan berdampak kepada sesuatu yang lain, atau sesuatu itu akan berpengaruh terhadap sesuatu yang lain. Nah, itu asosiatif, ya. Contoh, berapa persen tingkat disiplin belajar siswa di masa pandemi yang digambarkan adalah persentase hasilnya. Tidak ada yang dibandingkan, tidak ada yang dipengaruhi, ya. Tapi hasil di lapangan menggambarkan persentasenya apakah, ya, nanti bisa dilihat di perbandingan di pertanyaan sebelumnya atau berikutnya. Ini contoh komparatif. Bagaimana perbedaan disiplin belajar siswa sebelum dan saat masa pandemi? Perbandingan antara dua hal yang dibahas adalah tentang disiplin belajar. Dilihat apakah lebih meningkat ketika sebelum pandemi atau pada pandemi. Apa nih? Apakah kondisi belajarnya kembali seperti semula saat sebelum ada komparatif? Yang ketiga, asosiatif. Apakah terdapat simpang dari masa pandemi dengan efektivitas belajar? Nah, kita bahwa ternyata realita di lapangan belajar siswa itu berbeda dengan pandemi. Maka belajar ini pengen dilihat sebenarnya apa nih belajar siswa. Nah, itu ngaruh. Pertanyaan yang keempatnya asosiatif. Setiap pertanyaan berbeda cara mengkonsepkan, ya, jawabnya pun berbeda. Kalau yang dilihat tentangnya berarti akan ada gambar. Yang itu menentukan yang harus semua. Kalau adalah gambaran lebih dalam tentang masalah itu berarti akan terdeskripsikan. Maksudnya itu deskriptif, ya. Nah, ini ada beberapa contoh tentang. Kalau misalkan kita melihat
Satu contoh yang saya tampilkan di PPT, ini masuk ke deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Silakan dianalisis. Silakan boleh dijawab di chatroom atau langsung. Coba dianalisis. Kalau misalkan ada topik penelitian seperti ini, kira-kira pertanyaan yang seperti itu tentang apa? Deskriptif, asosiatif, atau komparatif? Asosiatif, karena di sini kita melihat tentang pengaruh ya dari sekolah dengan mandi siswa, mandi bagi siswa. Jadi kita melihat bahwa contoh misalkan ini, Angela punya adik nih misalkan, ya kan? Adiknya ini kalau misalkan hari Senin dari sekolah dia akan bertajin mandi gitu kan, bangun tidur minta mandi, tadi seragam sekolah gitu. Tapi kalau misalkan sudah tahu nih besok pagi hari Minggu, ya bangun tidur pasti akan lari main nyari temannya. Bahkan dari semalam dia akan siapkan mainan sekantong, bangun tidur nyari temannya main gitu ya. Jadi lupakan di paginya ditinggalkan. Maka kita akan melihat bagaimana ya pengaruh ya antara hari sekolah dengan menjadi seorang siswa terutama SD, anak SD. Bahkan ini pun bisa jadi terjadi sama mahasiswa. Kalau misalkan jam kuliahnya pagi, saya kan teman-teman juga rajin mandi pagi. Ya, yang telat ya, kecuali yang nggak tidur pagi. Tapi kalau misalkan anggap saja nih kuliahnya siang nih, habis zuhur kayak ini di jam 2 gitu kan. Kemungkinan Anda juga mandinya kan siang, karena Anda berasumsi mau ngapain mandi pagi gitu kan. Maka di sini seseorang akan melihat bagaimana pengaruhnya. Jadi teman-teman bisa digambarkan gini. Penelitian itu kadang-kadang kita hanya melihat realita di sekitar kita. Jadi tidak berupa sesuatu yang dicari-cari dan cerita. Salah satunya ini. Ini beberapa contoh yang saya tampilkan ini merupakan salah satu penelitian yang dilakukan oleh siswa-siswa SMA. Ini tuh penelitian anak-anak SMA loh ternyata. Dan justru dari penelitian mereka yang sederhana yang menarik bagi reviewer. Saya ambil 20 besar. Jadi beberapa penelitian ini, ya kan, nih yang saya tampilkan ini, itu kategori 20 besar yang masuk final dan hadiahnya jalan-jalan ke Jerman. Kebayang nggak tahun 2018 atau 19? Saya ambil di internet ya. Jadi masuk kategori 20 besar, mereka mau diseleksi lagi, hadiahnya jalan-jalan ke Jerman. Contoh-contoh penelitian itu sederhana dan menarik. Contoh misalkan di sini, antara candu dan ribu aroma kotoran pada sekian mungkin jari kaki. Yes, jadi contoh gini teman-teman. Ada nggak di antara teman-teman yang kalau misalkan lagi bersihin tubuh atau tubuh kaki bagian jempol, itu kalau ada tanahnya kan pasti dosa dan apa ketika bau itu dicium gitu. Udah tahu bau misalkan pekan ini nih gunting rambut, bau dicium. Pekan depan kalau gunting rambut itu dicium lagi gitu. Nah ini tuh ini diteliti apakah mereka sebenarnya itu kecanduan atau kangen dengan baunya sih gitu loh. Ini kan sepertinya contoh simpel dan sederhana, tapi menjadi topik yang menarik ya. Bahkan ada juga penelitian jumlah kuantitas kacang dalam rempeyek itu berkaitan dengan kualitas harga jual rempeyek itu diteliti sama mereka. Ya, atau misalkan ada satu lagi penelitian tentang ini, kepo terhadap mantan, sebuah analisis stalking behavior. Di era tahun ini, sekitar tahun 2018 atau 19, teman-teman tahu masih ingat, hari ini nikah dengan Rino Barak. Ya. Ceritanya, ya, ini kan ada seseorang merebut seorang klien, itu Luna Maya. Dan kasus ini ternyata banyak terjadi di era remaja pada saat itu. Dan kebanyakan perempuan itu kena karakter ini, stalking behavior. Artinya mereka tuh kepo dengan pacarnya yang sekarang, misalkan contoh nih ya, contoh ya misalkan,
Anak remaja saat ini, misalkan anggap saja gini, Aurora putus sama pacarnya. Aurora tuh pikir kok aku diputusin ya, kira-kira dia mau pacaran sama yang kayak gimana sih gitu kan. Pacarnya dia udah punya pacar atau belum sih? Pacarnya yang sekarang masih cantik yang mana sama aku sih gitu. Itu kepo yang belum terjadi pada masa itu. Sehingga ini menjadi kepekaan siswa pada saat itu untuk dijadikan penelitian. Judulnya sederhana, kepo terhadap mantan, OBT, sebuah analisis stalking behavior. Karakter perempuan ada di sini yang ingin diteliti. Apakah ini rata-rata terjadi pada perempuan yang diputus pacarnya atau tidak? Kalau terjadi, sejauh mana sih mereka akan kepo terhadap mantan pacar? Ya, nah, ini mereka nanti akan dipilih finalis 9 terbaik, bukan 3 terbaik, nanti mereka dapat jalan-jalan di Jerman. Itu beberapa artikelnya ada di sini. Atau misalkan gini, teman-teman, kalau Anda memperhatikan anak kecil, itu kan banyak hal yang bisa ditemukan. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, oke. Okay. Jadi gini, sebentar. Kalau kita melihat tentang anak kecil, dan ibu saya tadi menyatakan ternyata kalau kita kecil ternyata dari anak kecil itu kita bisa menemukan banyak hal. Contoh saudara gini, kalau di anak kecil, kenapa sih anak kecil kalau di antara usia mereka sebelum sekolah, coba Anda pikirkan yang punya anak kecil, ketika punya dia selalu bilang gini, kata ibuku begini loh gitu. Jadi dia kayak seolah-olah mengafirmasi dirinya apa yang menjadi kata ibunya itu selalu benar dan akan diceritakan kepada temannya yang lain. Nggak begitu, kata ibuku begini gitu kan. Berbeda kalau mereka sudah menginjak masa sekolah SD. Justru mereka mencari kevalitan tentang suatu masalah lebih percaya sama gurunya daripada ibunya. Mereka akan mulai belajar membantah ibunya. Kalau dikasih tahu ibunya dia tuh enggak bu, kata guru begini gitu kan. Ada nggak yang pernah menyaksikan ada ibu ngajarin PR anaknya justru malah debat gara-gara katanya salah gitu kan. Saya waktu itu memperhatikan ponakan ketika diajarin ibunya dia bilang enggak bu, bukan begini bu, kata bu guru tuh begini gitu kan. Jadi walaupun ibunya benar dengan cara yang berbeda, dia lebih percaya apa kata gurunya. Nah, ada apa dengan psikologi anak? Kenapa dalam rentang mereka lebih percaya kepada orang tuanya? Usia sekian mereka lebih percaya kepada gurunya. Ketika usia remaja, mungkin lebih apa kata temannya. Nah, ini menjadi penelitian yang menarik. Atau misalkan kita ada anak dia sedang bermain sedang liburan ceritanya, dia main-main rambut neneknya, punya gini, itu mama kenapa rambut nenek warnanya putih, kok waktunya mama hanya hitam katanya. Spontan dijawab oleh itu artinya dia mau meninggal katanya gitu kan. Kalau ada rambut putih berarti mau meninggal. Terekamlah di otaknya bahwa rambut putih mau meninggal. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya setelah neneknya pulang, dia bermain sama ibunya, main-main rambutnya. Ditemukanlah sehelai rambut warna putih. Apa yang terjadi? Dia nangis kejar, dia bilang, mama nggak boleh meninggal, mama jangan meninggal, gitu kan. Anak kecil, mereka tidak bisa menganalogikan antara realita dengan yang sesungguhnya. Tapi pola pikirnya adalah mengikuti apa yang diajarkan orang terdekatnya. Sehingga di sini, ketika dia berasumsi bahwa rambut putih berarti mau meninggal, maka dia akan sedih. Terutama dengan orang-orang terdekatnya, yaitu ibunya. Nangis gak bisa didiemin. Kata ibunya, kenapa? Mama gak meninggal, mama masih hidup, katanya. Sampai ibunya sendiri tidak bisa mendiamkan anaknya. Dan pada saat itu ibunya baru sadar ternyata kemarin, beberapa hari yang lalu, dia pernah menjawab pertanyaannya tentang bahwa rambut putih berarti mau meninggal.
Nah ini kan tentang pola pikir yang menarik pada diri seorang anak. Ada apa dengan psikologinya? Nah ini ranah teman-teman BK nih, bisa dilakukan penelitian ya. Nih teman-teman, jadi intinya adalah teman-teman ketika melakukan penelitian itu, ketika ya apa konsep penelitiannya itu diarahkan kepada sesuatu yang masih sederhana, teman-teman nggak perlu nyari jauh-jauh, artinya bisa mengambil topik-topik terdekat yang berada di sekitar lingkungan hidup kita.